Kembali di Tajuk Rencana, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia yang lebih baik, bersama saya Iman Soleh di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tajuk Rencana kembali membahas 10 berita yang diperbincangkan dalam 1 minggu terakhir. Berita pertama, pandemi mereda, tak ada provinsi berstatus PPKM level 4 lagi. Sejak awal Agustus 2021, kasus COVID-19 di Indonesia terus mengalami perbaikan dan menurun. Jumlah kasus aktif per 27 September 2021 sebanyak 40.270 kasus. Menurun hingga 92,80% dari puncak kasus aktif per data 24 Juli 2021 sebanyak 574.135 kasus. Jumlah kasus konfirmasi harian selama 6 hari berturut-turut di bawah 3.000 kasus. Laju penyebaran kasus yang dilihat dari angka reproduction number atau RT di bawah 1, menunjukkan Indonesia mengalami perbaikan yang signifikan. Dari data ourworldindata.org tercatat per 1 Juli 2021 RT Indonesia sebesar 1,35. Namun, pada 21 September 2021 sudah menurun tajam hingga RT Indonesia sebesar 0,62, jauh lebih rendah dari Singapura yang memiliki nilai 1,71 dan Malaysia 0,92. RT 0,62 artinya setiap satu kasus COVID-19 secara rata-rata menularkan ke 0,62 orang, sehingga jumlah transmisi kasus terus berkurang. Artinya, laju pertumbuhan dan penularan kasus di Indonesia sudah cukup terkendali secara signifikan. Positivity rate juga terus konsisten menunjukkan tren penurunan sejak akhir Juli, dan minggu lalu rata-rata mingguan positivity rate sebesar 1,44%, sedangkan pada 26 September sebesar 1,18%. Jumlah orang yang diperiksa atau testing sudah meningkat tajam sejak pertengahan Agustus lalu. Untuk luar Jawa Bali, tren kasus konfirmasi per 100.000 penduduk per minggu mengalami perbaikan, penurunan di seluruh provinsi. Dan per 26 September 2021, hanya satu provinsi yang masih di level 3, yaitu Kalimantan Utara. Ada 2 provinsi yang di level tingkat 2, yaitu Kalimantan Timur dan Bangka Belitung, sedangkan yang lain sebanyak 24 provinsi sudah berada di level 1. Dalam rapat terbatas tentang evaluasi PPKM pada tanggal 27 September 2021, Presiden Joko Widodo memberi arahan yang menekankan pada pembelajaran tatap muka atau PTM harus dilaksanakan dengan lebih ketat, sebab ini menyangkut puluhan juta murid dan mahasiswa. Menurut data Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi, per 26 September 2021, kasus aktif nasional tercatat sebanyak 42.769 kasus. Dari data ourworldindata.org tercatat per 1 Juli 2021 RT Indonesia sebesar 1,35. Namun pada 21 September 2021 sudah menurun tajam sehingga RT Indonesia sebesar 0,62, jauh lebih rendah dari Singapura yang memiliki nilai 1,71 dan Malaysia 0,92. RT 0,62 artinya setiap satu kasus COVID-19 secara rata-rata menularkan ke 0,62 orang, sehingga jumlah transmisi kasus terus berkurang. Artinya, laju penularan kasus di Indonesia sudah cukup terkendali secara signifikan. Positivity rate juga terus konsisten menunjukkan tren penurunan sejak akhir Juli. Dan minggu lalu, rata-rata mingguan positivity rate sebesar 1,44%, sedangkan pada 26 September sebesar 1,18%, dan jumlah orang yang diperiksa sudah meningkat tajam sejak pertengahan Agustus lalu. Untuk luar Jawa Bali, tren kasus konfirmasi per 100.000 penduduk per minggu mengalami perbaikan, penurunan di seluruh provinsi. Dan per 26 September, hanya satu provinsi yang memiliki level tingkat 3, yaitu Kalimantan Utara. Ada 2 provinsi yang di level 2, yaitu Kalimantan Timur dan Bangka Belitung.
sedangkan yang lain sebanyak 24 provinsi sudah berada pada level tingkat 1. Dalam rapat terbatas tentang evaluasi PPKM pada 27 September 2021, Presiden Joko Widodo memberi arahan yang menekankan pada pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM yang harus dilaksanakan dengan lebih ketat. Sebab ini menyangkut puluhan juta murid dan mahasiswa. Menurut data Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional per 26 September 2021, kasus aktif nasional tercatat sebanyak 42.769 kasus dengan distribusinya di Jawa Bali sebesar 35,75% dan luar Jawa Bali sebesar 6,84%. Sejak awal PPKM berbasis level data 9 Agustus hingga 26 September, jumlah kasus aktif di luar Jawa Bali terus menurun. Berita kedua, polemik izin konser musik di tengah pandemi. Seiring dengan menurunnya angka kasus penyebaran COVID-19 secara signifikan, pemerintah berencana mengizinkan penyelenggaraan kegiatan berskala besar seperti resepsi pernikahan, pesta, festival, konferensi hingga konser musik meski pandemi COVID-19 belum usai. Izin akan diberikan asal protokol kesehatan tetap dipatuhi. Sementara itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disputbar Kota Bandung sedang melakukan kajian terkait wacana tentang pelonggaran kegiatan musik seperti konser berskala besar. Namun, mereka menegaskan meski kasus COVID-19 sedang landai, tidak serta-merta konser musik akan diizinkan. Meski kasus COVID-19 sedang melanda Kota Bandung, pemerintah Kota Bandung tidak serta-merta kegiatan konser boleh dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Apalagi, Kepala Disputbar Kota Bandung mengaku rencana tersebut masih sebatas wacana dan belum tertuang resmi dalam instruksi Menteri Dalam Negeri. Izin penyelenggaraan kegiatan bakal diberikan selama kasus COVID-19 terkendali. Penyelenggaraan berbagai kegiatan juga harus didukung kesiapan sarana prasarana dan penunjang protokol kesehatan. Penyelenggara pun harus memperhitungkan kondisi kasus COVID-19 di daerah tempat kegiatan, potensi penularan selama kegiatan, durasi kegiatan, tata kelola ruangan, jumlah partisipan, serta kemungkinan peserta yang belum melaksanakan vaksinasi COVID-19. Berita ketiga, lampu hijau PTM untuk perguruan tinggi. Pemerintah mendorong perguruan tinggi di daerah PPKM level 1 hingga 3 untuk memulai menggelar pertemuan tatap muka dengan sejumlah persyaratan teknis yang harus dipenuhi. Pemerintah mendorong institusi perguruan tinggi di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 1 hingga 3 untuk memulai pembelajaran tatap muka terbatas. Hal ini dilakukan demi menekan risiko kemunduran akademis atau learning loss pada mahasiswa. Arahan ini telah diberikan melalui surat edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 4 tahun 2021. Surat edaran ini mengatur tentang penyelenggaraan pembelajaran tatap muka tahun akademik 2021-2022 yang terbit pada tanggal 13 September 2021. Meski demikian, ada beberapa aturan teknis dalam pelaksanaan PTM tersebut. Pertama, kampus diharapkan menyediakan sarana sanitasi, mengurangi tempat berkumpul tertutup, dan menimbulkan kerumunan. Kedua, seluruh pengajar, peserta didik, dan individual lain yang berada di lingkungan kampus wajib mengenakan masker dan menjaga jarak. Ketiga, kapasitas maksimal kelas untuk setiap sesi belajar mengajar adalah 50%. Perguruan tinggi juga harus menerbitkan pedoman aktivitas kampus, menyediakan ruang isolasi sementara, dan dukungan tindakan kedaruratan bagi sivitas akademika di dalam kampus. Perguruan tinggi juga harus memastikan dari luar daerah dalam keadaan sehat dan telah melakukan karantina mandiri 14 hari atau tes usap. Kekhawatiran Menteri Pendidikan didasari bahwa data Bank Dunia dan berbagai riset yang melaporkan adanya potensi learning loss atau kemunduran proses akademik akibat masih belum dilakukannya PTM.
Bank Dunia dalam riset yang dirilis tahun lalu memperkirakan kegiatan belajar daring atau online dapat mempengaruhi pendapatan siswa di masa depan. Rata-rata pendapatan siswa di wilayah Asia Timur dan Pasifik berpotensi hilang sebesar 865 US dollar atau setara dengan 12,72 juta per tahun saat bekerja. Dampak buruk dari krisis COVID-19 terhadap SDM diperkirakan lebih besar pada masyarakat miskin. Rumah tangga miskin kurang memiliki akses pada teknologi seluler yang memungkinkan pembelajaran jarak jauh selama periode penutupan sekolah. Bank Pembangunan Asia memperkirakan penutupan sekolah akibat pandemi virus corona COVID-19 membuat banyak siswa di Indonesia kehilangan kesempatan belajar. Ini tercermin dari proyeksi berkurangnya waktu belajar siswa di sekolah melalui indikator Learning Adjusted Years of Schooling. Berdasarkan Human Capital Index 2020, Indonesia memiliki LAY selama 7,83 tahun. Akibat penutupan sekolah saat pandemi, LAY Indonesia diperkirakan berkurang rata-rata sebesar 0,33 tahun menjadi 7,5 tahun dalam skenario menengah. Berita keempat, hangatnya persaingan di PON 20 Papua. Perhelatan Pekan Olahraga Nasional ke-20 atau PON Papua secara resmi baru akan dibuka pada 2 Oktober 2021 oleh Presiden Joko Widodo. Namun, perburuan medali sudah mulai memanas di sejumlah cabang olahraga yang menggelar pertandingan lebih awal. Persaingan sengit terjadi pada cabang olahraga sepatu roda yang berlangsung di Clementina Roller Sports Stadium Jayapura. Perlombaan adu cepat para atlet dari 16 provinsi itu sudah dimulai sejak Senin 27 September 2021. Total ada 24 keping emas yang diperebutkan dalam cabang olahraga tersebut. Selama perlombaan 2 hari, Senin 27 September dan Selasa, sudah 12 nomor final yang diselesaikan atau separuh dari nomor yang dilombakan. Kontingen tuan rumah Papua secara menyengejutkan memimpin perburuan medali emas cabang sepatu roda dengan menjuarai 6 nomor final. Mereka mengungguli tim unggulan DKI Jakarta yang mengantongi 5 kemenangan. Sementara 1 nomor final lainnya diambil atlet Kalimantan Timur. Pada hari pertama perlombaan, tuan rumah sudah memborong 4 emas, masing-masing melalui Dave Emmanuel Abel di nomor individual time trial, 100 meter putra, Gea Ivana Kusuma Rahman 100 meter putri, Jeremia Wiharja dan Detane Lenis Stugliam dalam 400 meter putri. Di hari yang sama, DKI Jakarta mengamankan 2 medali emas yang dipersembahkan Alivia Meidia Namasta dan Yonatan Lovertus Reinharta, keduanya di nomor elimination 15.000 meter putra dan putri. Sementara itu, pengurus besar Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua mengajak masyarakat di Bumi Cendrawasih untuk memanfaatkan setiap fasilitas olahraga yang telah dibangun demi memperkuat sistem keolahragaan daerah selepas penyelenggaraan PON 20 Papua. Selepas PON, pihaknya akan menyelenggarakan sejumlah ajang nasional maupun internasional di Papua. Selain itu, untuk menjaga fasilitas agar tak terbengkalai, juga ajang promosi menawarkan keindahan Pulau Papua. Berita kelima, Aziz Samsudin tersandung kasus suap. Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dana alokasi khusus Kabupaten Lampung Tengah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada hari Sabtu 25 September 2021. Ketua KPK Firly Bahuri dalam keterangan pers menyatakan Aziz Samsudin terbukti melakukan suap sebesar 3,1 miliar rupiah kepada mantan penyidik KPK Stefanus Robin Patuju dan Maskur Hussein. Atsas Aziz ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian hadiah atau janji terkait penanganan perkara yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah. Diduga Aziz menyuap mantan penyidik KPK Stefanus Robin untuk mengurus perkara di Lampung Tengah yang menyeret namanya
dari kader Partai Golkar lainnya, yaitu Alizia Gonado yang tengah diselidiki KPK. Dikutip dari halaman resmi DPR RI, Aziz Syamsuddin memulai karir di parlemen sebagai politisi Partai Golkar sejak tahun 2004. Pria kelahiran Surakarta 31 Juli 1970 itu kini menjabat sebagai salah satu wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024. Aziz merupakan anggota Komisi 3 DPR RI membawahi bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Jabatan terakhirnya dalam satu organisasi adalah sebagai Ketua Umum KNPI yang dijabatnya sejak 2008 hingga 2011. Jabatan terakhir dalam suatu organisasi tersebut terputus setelah dia dipilih sebagai Wakil Ketua DPR RI dari Partai Golkar. Berita ke-6, permintaan maaf Yahya Walloni kepada umat Kristiani. Tersangka kasus dugaan penistaan agama, Yahya Walloni meminta maaf atas video ceramahnya yang menyinggung suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Hal itu ia sampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin 27 September 2021. Yahya mengaku hilaf ketika menyampaikan ceramah yang merendahkan kitab Injil. Ia mengatakan perbuatannya telah melampaui batas-batas kesopanan dan etika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yahya ditangkap penyidik Bareskrim Polri pada 26 Agustus 2021 di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Penangkapan terhadap Yahya dilakukan berdasarkan laporan dengan nomor LP-0287-4-2021 Bareskrim tanggal 27 April 2021. Yahya dilaporkan karena video ceramahnya yang merendahkan kitab Injil dan menyebutnya fiktif atau palsu. Ia pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan Bareskrim Polri. Berita ke-7, tuduhan komunisme Gatot Nurmantio kepada TNI. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio kembali menyinggung isu upaya penghapusan sejarah oleh pemerintah menjelang 30 September atau yang lebih dikenal dengan G30S PKI. Dalam sebuah video yang ditampilkan Gatot, tampak sebuah ruangan yang menggambarkan ruang kerja Soeharto bersama dua tokoh lainnya saat merancang penumpasan PKI. Pembongkaran ketiga patung tersebut menjadi indikasi upaya penghapusan sejarah pemberantasan gerakan PKI. Gatot menduga ada penyusup atau pengkhianat di tubuh TNI yang berupaya melakukan upaya-upaya terselubung dalam rangka membangkitkan kembali Partai Komunis Indonesia. Sementara itu, Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto merespon tudingan Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio terkait Kostrad diduga disusupi paham komunis. Menurut dia, tudingan itu tidak ilmiah karena hanya didasari pada ketiadaan patung. Panglima TNI menyatakan tudingan Gatot Nurmantio itu telah diklarifikasi oleh Panglima Kostrad. Dia juga menegaskan bahwa TNI selalu mewaspadai paham radikal, baik itu radikal kiri maupun radikal kanan. Sementara itu Pangkostrat Letnan Jenderal Dudung Abdurrahman lantas membantah bahwa dia menyebutkan Gatot melakukan tudingan yang keji terhadap TNI dan Kostrad. Panglima Kostrad menjelaskan bahwa patung sudah dibongkar atas permintaan pembuatnya atas alasan keyakinan keagamaan. Pembuat patung tersebut adalah Pangkostrat ke-34 Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Azim Yusri Nasution. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI, Majen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin meminta Gatot membuktikan tudingannya bahwa TNI telah disusupi oleh paham komunis. Hasanuddin lantas menyoroti soal pernyataan Gatot Nurmantio yang melandasi tuduhan disusupinya TNI oleh komunis dengan bukti hilangnya patung. Hingga pahlawan 7 revolusi dalam diorama sejarah penumpasan G30S PKI di Museum Dharma Bakti Kostrad. TB Hasanuddin menegaskan
itu tidak bisa dijadikan alat bukti yang kuat adanya penyusupan paham komunis di tubuh militer. Oleh karenanya, Hasanuddin meminta Gatot membuktikan pernyataan terkait disusupinya TNI oleh pihak komunis. Dia meminta Gatot mengungkap pihak menyebarkan komunis di tubuh TNI. Isu tentang kebangkitan PKI selalu muncul pada bulan September yang bertepatan dengan momentum 30 September, di mana pada tahun 1965 terjadi konflik dan tragedi nasional dengan terbunuhnya 6 perwira tinggi dan 1 perwira pertama Angkatan Darat. Beberapa tahun yang lalu pernah muncul ide rekonsiliasi nasional atas peristiwa 1965 dan peristiwa-peristiwa sesudahnya agar peristiwa 1965 tidak lagi menjadi potensi konflik yang mengarah pada perpecahan bangsa. Berita ke-8, pembakaran mimbar masjid di Makassar. Mimbar Masjid Raya Makassar dibakar oleh orang tak dikenal pada hari Sabtu 25 September 2021 dini hari. Aksi yang terbilang profesional lantaran lebih dahulu menutupi CCTV agar gerak-geriknya tak diketahui. Aksi pembakaran mimbar masjid yang pernah mengalami renovasi pada tahun 1999 hingga tahun 2005 pun menggembarkan warga setempat. Peristiwa pembakaran mimbar terjadi pada pukul 01.17 WITA. Awalnya pada pukul 01.10 WITA ada seseorang pria yang tak dikenal masuk ke dalam masjid dan bergerak senyap lalu naik ke atas mimbar untuk menutupi kamera CCTV. Selanjutnya, pria tersebut membakar mimbar Masjid Raya Makassar dan kabur dengan cara melompati pagar. Aksi pelaku diketahui oleh jemaah yang berada di tempat yang sama dan langsung melaporkan ke security masjid. Kapolres Tabes Makassar, Kombes Pol Wisnu Urip Laksana mengatakan, dari hasil olah TKP yang dilakukan telah mengetahui ciri-ciri dan identitas pelaku yang diduga melakukan pembakaran. Sementara itu, Ustadz Das'ad Latif menyayangkan adanya ulah pembakaran masjid oleh seseorang, namun dia menegaskan agar kejadian ini jangan membuat panik dan terprovokasinya umat Islam. Beberapa waktu terakhir terjadi serangkaian aksi penyerangan terhadap Ustadz di beberapa masjid dan daerah yang berbeda. Dan aksi ini berbarengan dengan isu kebangkitan PKI yang selalu muncul pada bulan September. Berita ke-9, restu Jokowi untuk 56 pegawai KPK jadi ASN Polri. Permasalahan di tubuh KPK terkait tes wawasan kebangsaan atau TWK yang berujung pada pemberhentian 57 pegawai KPK tampaknya mulai memasuki babak baru. Setelah dinyatakan berhenti akibat tidak lolos tes wawasan kebangsaan, 57 pegawai KPK yang akan dinyatakan berhenti mulai tanggal 30 September 2021 mendapat tawaran dari Kapolri untuk direkrut menjadi ASN di lingkungan Polri. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengaku mendapat restu dari Presiden Joko Widodo untuk merekrut Novel Baswedan dan para pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. Kapolri mengatakan awalnya ia mengajukan usul perekrutan kepada Presiden Joko Widodo, yang kemudian usul itu direspon positif oleh Presiden. Kapolri mengatakan kemampuan para mantan pegawai KPK dibutuhkan justru di kepolisian. Ia ingin mengembangkan kemampuan Polri dalam hal pemberantasan korupsi. Pernyataan Kapolri terkait tawaran kepada 57 pegawai KPK yang berhenti akibat tidak lolos tes wawasan kebangsaan adalah babak baru dalam permasalahan KPK dan tes wawasan kebangsaan. Beberapa waktu yang lalu, KPK melakukan tes wawasan kebangsaan kepada sejumlah karyawan yang akan alih status menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Tes wawasan kebangsaan menjadi polemik setelah beberapa pegawai KPK dinyatakan tidak lulus dan dianggap bahwa TWK adalah rekayasa pimpinan KPK terhadap beberapa pegawai KPK yang tidak sejalan dengan pimpinan KPK. Berita ke-10, anggaran besar khusus dari Jokowi untuk bentengi Natuna.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo menempatkan keamanan Laut Natuna dalam prioritas utama. Pulau terluar RI tersebut akan dijaga lebih ketat dengan persenjataan yang lebih canggih. Hal ini terlihat dari Rencana Kerja Pemerintah atau RKP tahun 2022, Senin 27 September 2021, di mana pemerintah mengalokasikan dana sebesar 12,2 triliun dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan dan Badan Keamanan Laut atau Bakamla akan menjadi penanggung jawab dalam program ini. Hasil yang diharapkan terwujud adalah tidak adanya pelanggaran yurisdiksi di wilayah Laut Natuna. Kecukupan alutsista dan sarana dan prasarana TNI AL menjadi 40,59% dan kecukupan Alpakamla dan Sarpras Bakamla mencapai 44,17%. Dalam dokumen itu disebutkan bahwa salah satu upaya penguatan di Natuna dilakukan lewat pengadaan Unmanned Aerial Vehicle atau UAV atau drone. Pemerintah juga akan menebalkan sarana dan prasarana militer di pulau-pulau strategis. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022. Perpres itu menyebut anggaran 78,2 miliar akan dikucurkan pada 2022 untuk penguatan keamanan di Natuna. Perpres tersebut juga tak banyak menjelaskan rencana pembelanjaan anggaran tersebut. Pemerintah hanya mencantumkan beberapa jenis persenjataan yang akan dibelanjakan dengan uang tersebut. Pemerintah menyampaikan anggaran itu digunakan untuk memenuhi kecukupan alat utama sistem persenjataan atau alutsista TNI AL di Natuna sebesar 40,59%. Pemerintah mencantumkan sejumlah alasan penguatan keamanan di Natuna seperti peningkatan eskalasi ancaman dan lemahnya sistem pengamanan navigasi. Penguatan keamanan di sejumlah pulau di Natuna menjadi proyek prioritas nasional atau major project menyusul peningkatan eskalasi di wilayah ini. Seperti diketahui bahwa Laut Cina Selatan adalah wilayah perairan yang rawan konflik dan melibatkan kekuatan banyak negara serta menimbulkan ketegangan wilayah. Eskalasi kekuatan semakin meningkat setelah China mengklaim Laut Cina Selatan sebagai bagian wilayah teritori China dengan merujuk kepada Nine Dash Line yang tercantum dalam Peta Wilayah Nasional RRC. Salah satu respon pemerintah Indonesia adalah klaim China di Laut Cina Selatan adalah dengan merubah nama Laut Cina Selatan dengan Laut Natuna Utara. Hingga saat ini, Laut Natuna Utara menjadi salah satu potensi konflik kawasan dan sudah memunculkan ketegangan wilayah dengan semakin seringnya unjuk kekuatan militer di kawasan Laut Natuna Utara. Terima kasih telah menyaksikan Tajuk Rencana. Saya Iman Soleh, pamit undur diri. Tetap saksikan Tajuk Rencana hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.